Ya, saudara, dibongkarnya trotoar di kawasan pertigaan Lampu Merah Pasar Santa, Jakarta Selatan menuai sorotan. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dianggap lebih mewadahi kendaraan pribadi. Saksikan ulasan selengkapnya dalam diskusi Trotoar Santa. Macet dan Jakarta kayaknya udah terlalu saling terkait deh, udah nggak bisa dipisahin. Ada banyak macam kebijakan yang dilakukan untuk meminimalkan macetnya. Bahkan beda pemimpinnya, beda juga kebijakannya. Jadi gonta-ganti lah ya. Nah, yang terkini penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat satu kebijakan yang langsung menuai banyak protes warganya. Apa sih? Kita diskusi. Sosok penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendadak jadi ramai jadi perbincangannya warganet. Karena apa ya kali ini? Karena netizen ini ramai-ramai memprotes aksinya yang dinilai kok jadi kayak kemunduran ya. Yaitu menghilangkan jalur sepeda dan pedestrian di pertigaan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dalam waktu semalam langsung berubah. Sebagai perbandingan, ini nih foto sebelum dan sesudah jalannya di aspal. Nah, foto ini diambil bulan November 2022 lalu ketika jalur sepeda dan pedestrian selebar 7 hingga 10 meter ini masih difungsikan di Jalan Walter Monginsidi. Dan ini dia situasi terkininya, sudah ditimpa aspal dan boleh dilintasi oleh kendaraan. Berbagai bentuk kekecewaan pun diungkapkan oleh warganet, salah satunya lewat tabur bunga. Pertanyaannya, apa sih urgensinya? Kok kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dihilangin gitu aja. Padahal kan anggaran untuk bangun jalur sepedanya juga nggak sedikit. Menurut Kadishub DKI Jakarta, penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut. Kita cross-check ya, apakah dengan adanya penambahan jalur untuk sepeda motor lalu lintasnya jadi jauh lebih lengang, jadi nggak macet lagi? Jalan yang pertama lebih macet dan jaraknya lebih jauh, Pak. Lebih jauh ya? Lebih jauh, yang tadinya lebih dekat sekarang malah lebih jauh gitu untuk beberapa kilometer. Supaya nggak usah ada rekayasa atau pergantian traffic lah. Kemarin udah paling bener. Ini aja maksudnya di saat orang mungkin udah mulai mudik dan di jam kosong bukan di jam traffic ini macet banget. berarti sebelum ada pengalian lalu lancar aja ya? Kalau di jam 11-12 sih lancar, biasanya senomatik. Cuman ini udah 2 jam, jadi kayaknya nggak masuk akal kalau diikutin kayak gitu. Wah, ternyata malah kebalikannya, jauh di luar ekspektasi. Warga dan pengguna jalannya justru makin komplain dengan macet yang makin menjadi-jadi. Kendaraan-kendaraan ini bahkan stuck. Bukan kali ini saja kebijakan Heru Budi Hartono dinilai bertentangan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan. Tahun ini nasib jalur sepeda di Jakarta dihentikan pembangunannya. Kita lihat dari total anggaran semula di tahun 2023 38 miliar rupiah. Saat ini hanya disahkan 7,5 miliar rupiah yang diperuntukkan 5M untuk renovasi jalur sepeda yang sudah ada. Kemudian 2M untuk evaluasi dan 500 juta rupiah sisanya untuk sosialisasi. Yang artinya tidak ada anggaran penambahan jalur sepeda di DKI Jakarta tahun ini alias di stop. Apakah cita-cita pembangunan jalur sepeda 500 km di Jakarta tinggal wacana? Bicara soal kemacetan, emang udah terlalu lekat dengan image ibu kota Jakarta. Makin hari makin macet. Saya pun ngerasain ya. Trotoar dibangun mahal-mahal, dibuat lebar-lebar, tapi siapa penikmatnya? Pengendara sepeda motor, pedagang kaki lima, sampai tukang parkir. Nah, ini nih contohnya. Di trotoar loh ini, tapi yang ngalah siapa? Pejalan kaki, karena lebih banyak sepeda motornya. Saat itu kami temukan ada sebuah pelanggaran yang sangat tidak terpuji bagi kami, yaitu dari Pemprov DKI Jakarta yang
membongkar utilitas publik tersebut dengan dalih untuk mengurai kemacetan. Kebayoran Baru, khususnya Santa tersebut adalah di periode yang lama atau di pemerintahan yang lama itu dijadikan kawasan unggulan untuk contoh sebagai complete street ya, sama seperti kawasan Menteng yang sudah dibenahi, dan justru yang Santa lebih dulu jadi karena di sana ada kawasan perkantoran, kawasan kuliner, dan juga kawasan pemukiman, sehingga tata ruangnya itu sudah sangat bagus. Ada trotoar yang bagus, ada jalur sepeda, ada tempat parkir yang telah dilakukan penyesuaian dan lain sebagainya. Nah, kini menjadi semakin semrawut ketika Pemprov DKI menabrak aturan dengan membongkar jalur sepeda dan juga pejalan kaki hanya untuk dalih penyesuaian untuk mengatasi kemacetan di Simpang Santa tersebut. Jadi ingat soal aturan wewenang penjabat kepala daerah. Salah satunya dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan program pemerintah sebelumnya. Kalau gini termasuk nggak ya? Walaupun saat ini Pemprov sudah berupaya untuk memenuhi hak pejalan kaki dengan membuat lintasan penyeberangan. Menghilangkan trotoar untuk menambah jalur, kok kesannya jadi jalan pintas ya? Kenapa nggak lebih fokus untuk membenahi mental warganya, memperbaiki fasilitasnya supaya pelan-pelan nih warga mau dengan sadar beralih dari kendaraan pribadi naik transportasi umum. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.